Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia selama berada di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, semoga COVID segera berlalu sehingga kalian semua bisa segera bertemu dengan Bu Novi dan bisa belajar seperti sedia kala, bertemu dengan teman-teman, belajar bareng dengan guru-guru, dan bisa belajar dari sekolah. Tetap semangat. Mari kita belajar dengan virtual ya, anak-anak. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, PB, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Bu Novi akan menyampaikan tentang buku pendamping yang bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Buku pendamping yang bisa digunakan seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah buku pegangan tema 1 yang judulnya Organ Gerak Hewan dan Manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Edisi revisinya 2017. Nah, selain buku paket ini, udah kelihatan ya? Nah, selain buku paket ini, kalian juga didampingi dengan lembar kerja siswa. Seperti apa ya bukunya ini? Nah, diterbitkan Sandiwara Tematik ya. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita buka LKS-nya halaman 78 sampai halaman PB3, PB2-nya sampai halaman 84. Nah, di pembelajaran 1 kita belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dan IPA 3.1, 4.1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Tentunya Bu Novi yakin kalian sudah paham, sudah paham kan dengan video pembelajaran yang kemarin tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Tentunya kalian bisa dong menjelaskan. Nah, ide pokok adalah pikiran utama dalam satu paragraf tersebut ya. Kalau kalimat penjelas sudah jelas, kalau yang namanya kalimat penjelas itu tugasnya menjelaskan dari kalimat utama atau ide pokok yang ada di depan paragraf tadi. Nah, selanjutnya kita beralih pada pelatihan 2. Pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang IPA KD 3.1 dan 4.1 serta bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Untuk SBDP-nya KD 3.1 dan 4.1. Nah, dalam pembelajaran ini Bu Novi harapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini kalian dapat menjelaskan tentang kelainan dan gangguan pada tulang. Yuk kita mulai ya. Nah, semua aktivitas manusia melibatkan yang namanya alat gerak. Nah, alat gerak pada manusia yang kemarin tentunya masih ingat ya tentang alat gerak aktif atau apa kemarin yang merupakan organ alat geraknya yang aktif pada manusia. Yang menggerakkan tulang adalah pintar, otot. Kemudian untuk penggerak alat gerak pasifnya pada organ gerak manusia, ya betul sekali, tulang. Nah, antara bekerja sama antara tulang dan otot disambungkan dengan yang namanya persendian. Nah, jalinan kerjasama antara tulang, sendi, dan otot membentuk sistem gerak manusia. Sistem gerak dapat mengalami gangguan dan kelainan. Kalian pernah tahu tidak? Nah, berikut ini ada beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat adanya kecelakaan, baik kendaraan saat bermotor,
atau jatuh. Nah, dengan adanya kelainan frakturat dan patah tulang ini, kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian jatuh kemudian jadi cedera sehingga menyebabkan kalian patah tulang. Nah, yang kedua yaitu polio. Polio atau poliomielitis. Nah, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Tentunya kalian masih ingat ya, waktu kalian masih berusia 5 tahun yang kemarin, kalian disuntik. Nah, apa sih fungsi dari suntik itu? Yaitu memasukkan vaksin polio pada tubuh kalian, sehingga kalian tidak terkena virus polio. Yang ketiga yaitu osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Mungkin ada yang bisa membantu? Nah, osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada yang usianya belum lanjut usia. Nah, untuk mencegah osteoporosis dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk tulang, yaitu makanan yang tinggi akan kalsium. Misalnya, banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Contohnya, bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium itu apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu, seperti susu. Ayo, siapa yang tidak suka minum susu? Nah, nanti kalau kalian tidak suka minum susu, nanti tulangnya bisa keropos. Ada juga ikan, sehingga kalian harus melestarikan untuk makan ikan agar tubuh kalian bisa sehat dan terhindar dari osteoporosis dini. Nah, yang keempat, fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, maka dari itu, setiap kalian beraktivitas, kalian harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan diri sehingga meminimalisir adanya kecelakaan dan menyebabkan retak tulang pada tubuh kalian. Tentunya kalau sakit yang rugi diri kalian sendiri sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang kelima yaitu rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Apakah kalian pernah dengar ya, kadang orang tua kalian, ibu kalian, atau nenek kalian pernah menasihati, "Nak, kalau mandi jangan terlalu malam, nanti kena rematik." Nah, di situ apabila waktu sudah matahari sudah terbenam, sudah gelap, sudah menjelang malam ya, sebaiknya menghindari mandi pada malam hari, atau kalian bisa menggunakan air hangat untuk mandi. Jadi kalian bisa tetap mandi dan kondisi tubuh tetap bisa fit dan sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kifosis, adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kemudian kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Inilah akibatnya posisi duduk kalian harus benar, tidak boleh terlalu bungkuk atau terlalu tegak. Nah, sehingga tulang kalian berada di posisi yang benar. Jadi kalau duduk atau berdiri atau berjalan jangan dibiasakan untuk membungkuk. Nanti tulang belakang kalian cedera sehingga mengalami apa? Kifosis. Betul sekali, yaitu
tulang punggungnya bengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, yang ketujuh yaitu lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Nah, begini. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Nah, membusungkan dada itu yaitu seperti ini. Nah, sehingga posisi tulang belakangnya tidak pada tempatnya karena terlalu membusungkan dada. Nah, kalau yang membungkuk tadi namanya kelainan kifosis, kalau yang terlalu membusungkan dada, bengkok ke depan tadi namanya yaitu lordosis. Pintar sekali. Nah, selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Itu yang seperti ini. Ini bengkok ke samping, sebelah kanan ke kiri, nah seperti ini. Nah, seperti itu. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Sehingga apabila kalian ingin mengangkat beban, sebaiknya beban tersebut seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Gangguan dan kelainan pada tulang menyebabkan aktivitas manusia terganggu dan tidak berjalan normal. Agar tidak terjadi gangguan dan kelainan pada tulang, disarankan untuk tidak membebani tubuh dengan aktivitas yang berat. Selain itu, membiasakan posisi tubuh yang benar saat beraktivitas, yaitu tidak membungkuk ataupun terlalu tegak, tapi cukup dengan memposisikan tulang belakang kalian dengan nyaman. Tubuh juga memerlukan asupan makanan dan waktu istirahat yang cukup. Pola hidup yang benar berguna untuk menjaga dan memelihara sistem gerak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memelihara agar tulang kita tetap sehat? Nah, semua organ dalam tubuh termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Jadi tidak boleh asal saat kita bergerak menggunakan tulang belakang kita, harus selalu berhati-hati. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat adalah tulang punggung berada pada posisinya. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangat penting bagi kita mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Nah, sekian tadi kalian tentunya sudah memahami tentang IPA tadi, yaitu kelainan pada tulang belakang kalian. Yang sudah belum dijelaskan tadi ada 8. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pembelajaran bahasa Indonesianya. Di sini akan membahas tentang komik. Nah, kalian bisa melihat pada halaman 83 LKS-nya. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks penjelas. Jadi komik itu bentuknya seperti yang video kemarin, ada gambar ilustrasinya. Nah, di gambar ilustrasi itu nanti ada petikan ceritanya.
Dilihat dari penampilannya, komik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komik strip, komik buku, dan yang ketiga yaitu komik humor. Komik strip adalah komik yang terdiri dari beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Jadi komik strip itu hanya satu saja. Jadi dalam satu lembar itu sudah ada rangkaian cerita yang tersampaikan kepada pembacanya. Yang kedua yaitu komik buku. Komik yang dikemas dalam bentuk buku dan menampilkan satu cerita utuh. Nah, komik ini tentunya sering kalian baca seperti komik Doraemon, Detektif Conan, ada juga komik Naruto, tentunya kalian pernah membaca. Komik-komik seperti itu tadi tampil dalam bentuk buku utuh. Nah, jadi jalan ceritanya, alur ceritanya terdapat di dalam satu buku tadi. Kalau yang komik strip tadi hanya satu lembar. Yang ketiga yaitu komik humor, adalah komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu. Nah, ini bisa lucu, jenaka juga, jadi komiknya itu benar-benar menghibur. Berdasarkan jenis ceritanya, komik dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada komik edukasi, komik promosi, komik wayang, dan komik silat. Komik edukasi berfungsi sebagai sarana pendidikan dan juga sarana untuk menghibur. Kemudian yang kedua ada komik promosi, mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak. Visualisasi komik ini biasanya menggunakan tokoh superhero. Dan yang ketiga yaitu komik wayang. Seperti namanya, dalam komik wayang ini tentunya menceritakan tokoh dari pewayangan. Nah, komik silat adalah komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Nah, mungkin kalau dengan komik silat ini tentunya cocok dengan komik yang bentuknya laga atau banyak persilatannya. Nah, setelah video ini selesai, video pembelajaran hari ini selesai, tentunya akan ada tugas di akhir video ini. Nah, sekian tadi penyampaian materi hari ini. Bagaimana? Semoga kalian dapat memahami dan mengerti tentang apa tadi? Kita belajar tentang apa? Ya, kelainan gangguan tulang. Dan yang untuk bahasa Indonesia, kita belajar tentang pengertian komik dan jenis-jenis komik. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara kita agar memelihara tulang belakang kita. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa, nanti setelah mendapatkan tugas dari video pembelajaran ini, kalian kerjakan tepat waktu dan dapat mengerjakannya dengan tanggung jawab. Tentunya dibantu dengan ayah bunda kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.